Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam, siang Pak. Namanya siapa, Pak? Nama saya Lianda Pak. Oh, Lianda. Ya. Perkenalkan, saya perawat Rio yang mau memeriksa Bapak hari ini. Pertama-tama saya ingin menanyakan umur Bapak berapa, Pak? Umur saya 18 tahun Pak. 18 tahun. Tinggal? Saya tinggal di Desa Kima. Sudah berkeluarga? Belum Pak. Sekarang lagi mahasiswa. Apa keluhan Bapak datang ke sini? Sesak nafas Pak. Sesak napas. Selain Ya. itu ada lagi? Tidak. Biasanya gejala apa yang membuat Bapak sesak napas itu? Membuat langsung sesak napas kayak gitu? Kalau itu biasanya saya menghirup asap rokok, asap kendaraan. Apakah Bapak merokok? Tidak. Kalau lagi sesak napas itu obat apa yang sering Bapak konsumsi untuk meredakannya? Biasanya sih sempat itu Pak. Oh, Ya. yaudah, terima kasih ya Pak. Ya. Sekarang saya periksa dulu. Silakan Bapak ke bed dulu ya Pak. Ya. Pemeriksaan fisik umum yang berhubungan dengan kelainan respirasi. Pemeriksaan ini untuk melihat beberapa kelainan di organ lain sistem respirasi. Pemeriksaan konjungtiva dan sklera. Melihat luka apakah ada edema, melihat bibir dan kulit apakah ada sianosis. Memeriksa kelenjar getah bening, pemeriksaan aktermitas untuk melihat adanya kelebing senja. Inspeksi. Pemeriksaan sistem respirasi dimulai dengan inspeksi, yaitu pengamatan yang dilakukan pada pasien. Inspeksi dapat dilakukan dengan keadaan statis dan dinamis. Statis dimulai dengan mengetahui anatomi dada. Pertama, tentukan bentuk dada. Seterusnya, lihat apakah simetris atau tidak. Perhatikan sela iga sama atau tidak antara sisi iga kiri dan sisi iga kanan. Kita juga harus melihat adanya kelainan bentuk dada seperti bridging chest, final chest, flat chest, barrel chest. Selain itu juga kita harus melihat kelainan di dinding dada, apakah ada tumor, sikatrit parut atau venektasi. Pemeriksaan dinamis dapat kita lakukan dengan: pertama, hitung frekuensi nafas 1 menit. Kedua, menilai apakah ada pola pernapasan abnormal seperti Kussmaul, Cheyne-Stokes, Bayern. Ketiga, menilai apakah ada otot bantu pernapasan yang bekerja. Keempat,
menilai apakah pergerakan dada kanan dan kiri simetris. Tarik nafas. Palpasi. Pertama, palpasi pada trakea. Kedua, palpasi umum dinding dada untuk menilai adanya nyeri tekan atau tumor. Ketiga, palpasi dada pada keadaan dinamis. Keempat, pemeriksaan taktil primitus. Perkusi. Tujuan perkusi adalah untuk memperlihatkan keadaan peka pada tempat yang seharusnya ada resonansi. 1. Membandingkan paru kiri dan kanan. Normal suara paru kiri dan kanan adalah sonor. 2. Menentukan batas jantung kiri. 3. Menentukan batas jantung atas. Keempat, menentukan batas paru kanan dan hati. Perkusi. Tujuan perkusi adalah untuk memperlihatkan keadaan peka pada tempat yang seharusnya ada resonansi. 1. Membandingkan paru kiri dan kanan. Normal suara paru kiri dan kanan adalah sonor. 2. Menentukan batas jantung kiri. 3. Menentukan batas jantung atas. Keempat, menentukan batas paru kanan dan hati. Auskultasi. Pemeriksaan auskultasi dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan stetoskop. Pasien sebaiknya disuruh bernapas dengan mulut. Pada pemeriksaan ini kita akan mendengarkan suara utama, yaitu 1. Suara napas trakeal. 2. Suara napas bronkial. 3. Suara napas bronkofesikular. 4. Suara napas vesikular. Selain itu, kita akan menemui suara napas tambahan, yaitu bronki, wheezing, stridor, dan bronkoponi.
Pemeriksaan fisik paru bagian belakang. Pemeriksaan paru bagian belakang dapat dilakukan pada posisi pasien duduk membelakangi pemeriksa. Pemeriksaan yang dilakukan yaitu sama seperti inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Inspeksi. Lakukan inspeksi dalam keadaan statis. Perhatikan apakah ada kelainan bentuk punggung seperti gibus, skoliosis, kifosis. Bandingkan sisi kanan dan kiri. Lakukan inspeksi dada dalam keadaan dinamis. Apakah terdapat perbedaan antara dinding dada kiri dan dada kanan? Lakukan dengan cara menempelkan telapak tangan dengan ibu jari saling berdekatan. Kemudian, pasien disuruh melakukan inspirasi. Perhatikan apakah terdapat perbedaan gerakan tangan kiri dan kanan. Palpasi. Lakukan pemeriksaan premitus dengan menggunakan kedua telapak tangan pada punggung pasien sambil menyuruh pasien berbicara 77. Bandingkan hasil pemeriksaan kiri dan kanan. Perkusi. Lakukan pemeriksaan perkusi mulai dari bagian atas dada, pergantian antara kiri dan kanan sampai ke arcus costoro. Tentukan batas paru diafragma kiri dan kanan melalui garis skapula mulai dari bagian bawah skapula sampai pinggir bawah iga. Tentukan batas tanjakan diafragma kiri dan kanan. Auskultasi. Lakukan pemeriksaan auskultasi pada kondisi normal. Bunyi bronkofesikular didengarkan di daerah interskapula dan bunyi vesikular dapat didengarkan pada seluruh lapangan paru.